Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video pertama saya, yaitu video podcast atau bisa disebut solo podcast. Kali ini solo podcast saya akan membahas tentang atau topik yang berjudul dengan judul kebiasaan buruk pengguna medsos dan alternatif solusinya bagi anak-anak remaja. Tapi yang saya bahas ini kali ini akan yang biasanya berujuk kepada anak-anak dan remaja yang bermain sosial media ya. Nah, hal ini masih banyak orang yang menganggap hal ini remeh gitu. Seperti kebiasaan anak-anak dan remaja main HP, scroll media sosial, dan nonton YouTube berjam-jam gitu. Dan ini bukan sekedar teori atau hasil riset atau di sana. Ini kejadian yang nyata. Dan bahkan saya mengalaminya sendiri gitu. Seperti keponakan saya yang main HP itu kadang kalau sudah dikasih HP nggak mau berhenti itu kalau mainnya, kecuali kalau ada mama capek ya. Nah, keponakan saya itu usianya baru 4 tahun dan ada juga yang 2 tahun. Dia sudah terbiasa megang HP karena orang tuanya ya gitulah, kadang yang penting anak senang, ya nggak rewel, ya gitu deh. Kadang itu bisa menjadikan bom waktu gitu buat anak-anak kita di masa depan. Awalnya sih untuk nonton lagu anak-anak, video animasi lucu, kayak banyak anak lain gitu. Nah, tapi makin kesini dia jadi makin susah lepas dari HP gitu. Kalau HP-nya ambil pas udah setengah jam atau sejam dia ambil HP-nya, dia malah nangis. Nangisnya tuh kenceng banget gitu. Bahkan pernah sampai emosi main-main tangan gitu. Jujur sih saya sih takut ya. Tapi orang tuanya cuma bilang ya yang penting nggak rewel gitu. Ya namanya juga anak-anak itu sih karena sering saya dengar dari orang tuanya sih, dan ya saya ngerti gitu. Jadi orang tua capek, pengen istirahat, pengen kerjaan rumah beres, padahal itu memang bikin stres gitu. Tapi ternyata kalau itu bisa jadi racun diam-diam gitu, kayak kita menukar ketenangan dengan risiko panjang yang sangat besar gitu buat anak-anak kita. Anak itu dia bukan karena dia tenang, tapi karena dia ketagihan hiburan visual dan dopamin dari layar HP dan menyambung ke otak anak-anak gitu. Nah, saya pun mulai mencari tahu, ternyata memang ada banyak penelitian yang mendukung bahwa kekhawatiran saya gitu. Dari JAMA Pediatrics, ada studi yang bilang bahwa screen time yang berlebihan di usia balita berhubungan dengan peningkatan tantrum, gangguan tidur, dan kesulitan kontrol emosi. Otak anak, terutama usia 0-6 tahun, masih dalam pembentukan jalur saraf. Kalau terlalu sering disuguhi hiburan instan dari layar, mereka jadi sulit menghadapi dunia nyata yang lebih lambat dan membosankan gitu. Kayak nge-scroll TikTok videonya belum habis, dan di-scroll aja gitu. Ada yang pokoknya yang visual warnanya banyak tuh kalau dilihat paling lambat nggak sampai habis gitu. Nah, saya ngomongnya itu dari keponakan saya, dia ngomong mau apa gitu. Nah, mereka terbiasa dengan kecepatan dan kesambungan, tapi kehilangan kemampuan untuk sadar, fokus, dan mengelola emosi gitu. Ya namanya juga anak tahu kayak mengontrol kita adalah orang tua kita gitu. Dampak jangka panjangnya sih anak-anak yang terlalu sering berhp bisa mengalami keterlambatan bicara. Orang saya umur 4 tahun ngomong masih belibatan, bahkan bisa resiko gangguan konsentrasinya tuh lumayan itu buat umur 4 tahun. Kadang ketika belajar, kan saya belajar membaca begitu sama orang tuanya. Nah terus tiba-tiba ada aja gitu yang lewat, dia bakal langsung konsentrasinya gitu. Bayangkan gitu, karena kita bisa duduk tenang 2 jam nonton video pendek, tapi nggak bisa duduk 10 menit di ruang kelas atau di pelajaran gitu. Karena sejak kecil otaknya dilatih untuk selalu berpikir cepat. Dan ketika lingkungan nyata nggak bisa memenuhi itu, anak jadi stres sendiri. Karena dari lingkungannya saya melihat wajahnya tuh cemas gitu, kelihatan gak puas gitu sebelum ditanya sama orang tuanya. Saya mencari solusinya buat anak saya. Saran saya sih usahain sih jangan dikasih anak HP. Dari referensi di GPT, DeepSeek, dan yang lainnya. Yang pertama katanya batasi screen time maksimal 30 menit per hari gitu. Yang kedua adalah alihkan keponakan
aktivitas fisik kayak main bola, main sepeda, main gambar, dan bikin puzzle gitu, bikin fokus gitu. Nah kalau mau jaga-jaga, kata GPT temenin dia nonton supaya tuh kontennya juga dan bisa ngobrol juga apa yang ditonton sama anak-anaknya gitu. Nah saya kalau nggak bangun tidur jangan buka HP dekat anak-anak. Anak-anak tuh biasanya kepo, yang paling penting ajak anak ngobrol terus walau bahasanya sepele gitu. Karena anak-anak butuh komunikasi, koneksi, bukan cuma tontonan. Terus sekarang saya udah menemukan solusi dari orang tuanya. Kadang dikasih main HP ya udah bentar, sorenya atau nggak pagi main ke taman naik sepeda dan sepeda. Saya sih percaya semua orang tua sayang anaknya, tapi kadang kita perlu jujur bahwa kita juga manusia, capek, stres, kadang cari jalan pintas gitu. Yang lain juga manusia, maunya yang simpel. Ingat, HP bukan pengasuh, media sosial bukan guru, YouTube bukan teman, dan bukan anak-anak adalah kehadiran kita gitu. Jadi yuk kita sama-sama belajar di penyamping yang lebih sadar gitu buat anak-anak kita, buat masa depannya. Karena bukan soal cuma soal anak diam, tapi soal anak tumbuh jadi manusia utuh gitu. Oke, sekian dari podcast saya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya hari ini. Semua cerita ini bisa jadi bahan minum ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ini podcast saya. Thank you udah nonton ya.